Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridi dari Prodi D3 Perpajakan. Hari ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu pengisian SPP PPH pasal 21 atau 26. Mudah dan benar. Kita langsung ke materi pertama. Mengapa pengisian SPP itu penting? Nah, kepatuhan hukum PPH pasal 21 atau 26 adalah kewajiban hukum bagi pemberi kerja untuk memotong dan menentukan pajak atas penghasilan karyawannya. Sumber penerimaannya kontribusi vital dalam pembiayaan pembangunan negara dan layanan publik. Menghindari sanksinya adalah keterlambatan atau kesalahan pelaporan dapat berujung pada denda sanksi administrasi yang merugikan. Lanjut, dasar hukum PPH pasal 21 atau 26. Pemahaman terhadap dasar hukum adalah kunci untuk mengisi SPT dengan benar. Regulasi ini terus diperbarui, jadi penting untuk selalu merujuk pada peraturan terbaru Undang-Undang PPH. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. PPH pasal 21 atau 26. Pengaturan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPH pasal 126. Pengaturan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Lanjut, siapa wajib pajak PPH pasal 21 atau 26? Nah, pemberi kerjanya adalah wajib pajak atau WP badan atau WP orang pribadi yang melakukan pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain. Penerimaan penghasilannya pegawai tetap, penerima pensiun, bukan pegawai atau tenaga ahli, distributor, dan peserta kegiatan. Penerimaan penghasilan pihak luar negeri, pihak yang menerima penghasilan dari Indonesia, seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa yang bukan merupakan BUT. Wajib pajak di sini merujuk pada pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Lanjut, komponen penghasilan yang dikenakan PPH pasal 21 atau 26. PPH pasal 21, penghasilan dalam negeri, gaji dan upah pokok, tunjangan bonus kinerja, honorarium dan komisi, uang pensiun dan tunjangan hari tua, imbalan sehubungan dengan jasa. Sedangkan PPH pasal 26, penghasilan luar negeri, dividen, bunga, dan royalti, penghasilan dari sewa dan harta, imbalan atas jasa pekerjaan dan kegiatan. Komponen ini menjadi dasar perhitungan untuk menentukan besar PPH yang wajib dipotong. Penting untuk mengidentifikasi semua komponen penghasilan yang relevan. Lanjut, tarif pemotongan PPH pasal 21 atau 26. Tarif pemotongan bervariasi tergantung status wajib pajak atau dalam atau luar negeri dan jenis penghasilannya. Tarif PPH pasal 21 menggunakan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sesuai UU HPP sebesar persen, sekian persen, hingga sekian persen. Tarif PPH pasal 26, tarif pemotongan PPH pasal adalah sekian persen dari penghasilan bruto. Tarif ini bersifat final kecuali diatur lain dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau PB. Non-NPWP bagi penerima penghasilan PPH pasal yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar sekian persen dari tarif normal. Selanjutnya, langkah-langkah pengisian SPT PPH pasal 21 atau 26. Kumpulan data, siapkan bukti potong PPH pasal atau formulir min-ak, daftar gaji, dan data karyawan. Hitung PPH terutang, lakukan penghitungan PPH pasal atau untuk setiap karyawan dan pihak penerimaan penghasilan. Isi formulirnya, pindahkan data PPH yang telah dipotong dalam formulir SPT induk dan lampiran-lampirannya. Validasi dan bayar. Pastikan jumlah PPH yang disetor sesuai dengan tercantum di dalam SPT. Buat surat setoran pajak atau SSP.
laporkan secara elektronik SPT PPh pasal atau tahunan melalui aplikasi e-SPT atau e-filing DJP. Lanjut, contoh kasus pengisian SPT PPh pasal 21 atau 26. Memvisualisasikan data membantu dalam memahami penerapan tarif dan perhitungannya yang benar. Kasus PPh 21, PT Madu Jaya membayarkan gaji tahunan sebesar sekian kepada karyawan A atau 100K. Setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiunnya, didapatkan PKP yang akan dikenakan tarif progresif. SPT akan mencatat total pemotongan PPh dari seluruh karyawan selama 1 tahun pajak. Kasus PPh 26, PT Global Trans membayar royalti sebesar $$ sekian kepada perusahaan jasa yang berkedudukan di luar negeri atau negara non-PB. PPh pasal yang dipotong adalah sekian persen dari $$ sekian, yaitu $$ sekian. SPT akan mencantumkan rincian pemotongan PPh ini dalam lampiran yang sesuai. Lanjut, batas waktu pelaporannya. Patuhan terhadap batas waktu adalah elemen krusial dalam administrasi perpajakan yang baik. PPh atau bulanan, penyetorannya paling lambat tanggal bulan berikutnya. Pelaporan atau SPT masa paling lambat tanggal bulan berikutnya. PPh atau tahunan, penyetoran dilakukan bersamaan dengan SPT masa Desember. Pelaporan atau SPT tahunan paling lambat Maret tahun pajak berikutnya. Sanksi keterlambatannya adalah denda keterlambatan pelaporan SPT masa atau PPh adalah sekian per SPT. Baik, kita lanjut ke tanya jawab dan kesimpulannya. Kepatuhan pastikan semua perhitungan penyetoran dilakukan sesuai peraturan terbaru. Akurasi datanya, gunakan data yang valid, terutama PTKP dan NPWP untuk menghindari koreksi. Catatannya, simpan semua bukti, potong SSP, dan dokumen pendukung lainnya dengan rapi. Dengan memahami prosedur ini, Anda dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan mudah dan benar. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan terkait pengisian SPT PPh pasal 21 dan 26. Baik, di sini sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.